Pernah nggak sih kamu duduk sendirian, lalu tiba-tiba dia muncul di dalam pikiranmu, lagi dan lagi. Tapi kamu bingung, dia mikirin kamu juga nggak ya? Tenang, jawaban itu nggak cuma bisa ditebak dari tatapan atau chat yang basi, tapi dari satu hal yang lebih dalam, perilakunya, sikapnya, bahkan nilai hidupnya. Di video ini, kita bakal ngebongkar 6 alasan kuat kenapa sebenarnya dia memikirkan kamu setiap malam. Bukan sekedar baper, tapi karena kamu hidup di pikirannya. Bukan cuma di story WhatsApp-nya, siapkan dirimu, karena ini bukan tentang jadi cowok biasa, tapi jadi pria yang enkratia. Pria yang berkelas dengan menguasai dirinya sendiri. Yang pertama, kendali atas diri sendiri, atau dalam sebuah istilah Yunani kuno, enkratia, yaitu sebuah teknik untuk menguasai diri, bukan menguasai dunia. Pada poin ini, wanita akan tergila-gila kepadamu, sebab kekuatanmu dalam mengendalikan diri akan membuatmu terlihat lebih kuat dan elegan. Enkratia adalah kekuatan untuk mengendalikan nafsu, impuls, dan reaksi emosional yang berlebihan. Hal ini adalah fondasi awal dari semua kebajikan. Menurut Epictetus, tak ada yang benar-benar bebas kecuali mereka yang dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Pria yang hidup dalam semangat enkratia tidak akan bereaksi secara impulsif terhadap hinaan, godaan seksual, ataupun kesulitan finansial. Ia bertindak, bukan bereaksi. Hal inilah yang menjadikan wanita menyukai pria yang tidak meledak-ledak, karena wanita merasa terlindungi secara psikologis. Kendali diri memberi rasa aman, bukan hanya pada dirinya, tapi pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Epictetus pernah berkata, "No man is free who is not master of himself." Artinya, seseorang tidak akan pernah bebas selama ia belum menguasai dirinya sendiri. Yang kedua, kebajikan moral, atau dalam istilah Yunani kuno, arete, yang berarti integritas yang tak bisa dijual. Jika kamu seringkali beranggapan bahwa uang adalah keunggulan tertinggi untuk menarik perhatian wanita, maka kamu salah. Kamu memang mendapatkan perhatiannya, tapi perhatian yang kamu dapatkan sebenarnya bukan tertuju pada dirimu, melainkan pada uang yang kamu miliki. Dalam sifat stoikisme, hal ini dikenal dengan arete atau excellence, yang berarti keunggulan moral tertinggi. Karena satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan, bukan uang, jabatan, atau status sosial. Marcus Aurelius melalui catatan pribadinya yang berjudul Mediasan menulis, "If it is not right, do not do it. If it is not true, do not see it." Pria stoik hidup selaras antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ia tidak berselingkuh bukan karena takut ketahuan, tapi karena itu tidak sesuai dengan nilai yang ia pegang. Artinya, kamu hanya cukup mengatakan dan melakukan apa yang benar. Jika tidak demikian, maka tidak demikian. Kamu tidak pernah merubah atau menambah apapun ke dalam perkataan dan perbuatanmu hanya untuk menjadi disukai. Hal inilah yang menjadikan wanita menyukaimu, karena integritas yang kamu punya bukan hanya daya tarik moral tapi juga seksual. Wanita menyukai pria yang konsisten, bukan hanya charming di awal, tapi tetap setia dan jujur bahkan dalam situasi sulit. Marcus Aurelius pernah berkata, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Artinya, sudahilah perdebatan tentang kriteria pria baik itu, tapi mulailah untuk menjadi pria baik itu sendiri. Yang ketiga, ketenangan jiwa, atau dalam istilah Yunani kuno dikenal dengan istilah apatheia, yang berarti diam di tengah badai. Pada poin ini, penting untuk kamu mengingatnya, wanita sangat tidak menyukai pria yang meledak-ledak dan terlalu responsif, tenang, dan kuasai. Dalam filsafat stoikisme dikenal istilah apatheia. Apatheia bukan berarti tidak punya emosi, tapi kondisi bebas dari emosi yang destruktif, seperti marah, iri, panik, atau ketakutan yang berlebihan. Ini adalah ketenangan spiritual. Ketenangan spiritual ini akan menghantarkanmu menjauh dari rasa panik, iri, dan ketakutan berlebih,
sehingga pada akhirnya kamulah satu-satunya yang tetap berdiri di tengah badai tersebut. Seneca menjelaskan bahwa orang yang marah adalah budak bagi emosinya sendiri, namun pria stoik mengembangkan tranquilitas animi, ketenangan batin, bukan karena ia apatis, tapi karena ia telah menaklukkan dirinya sendiri. Wanita merasakan stabilitas emosional dari pria yang tidak panik ketika masalah datang. Ia menjadi jangkar dalam relasi, bukan justru pembuat badai baru. Seneca pernah berkata, "We suffer more in imagination than in reality." Artinya, manusia seringkali mengalami penderitaan yang lebih besar dalam pikiran atau imajinasi mereka daripada dalam kenyataan sebenarnya. Ini menyiratkan bahwa ketakutan, kekhawatiran, dan ekspektasi negatif yang diciptakan oleh pikiran kita bisa jauh lebih menyakitkan daripada kejadian atau situasi yang sebenarnya. Maka dari itu, kamu harus bisa mengontrol rasa panik dan ketakutanmu di dalam diam. Dengan itu, kamu akan memenangkan permainan yang ia berikan. Yang keempat, mandiri emosional, atau dalam istilah Yunani kuno dikenal dengan autarkeia, yang berarti bahagia tanpa mengemis cinta. Poin ini harus kamu jadikan prinsip dalam hidupmu, sebab pria sejati tidak pernah meminta. Pria sejati menunggu, ia membuat jalan itu sendiri kemudian menunggu. Pria sejati tidak pernah mengharapkan dukungan emosional dari siapapun, ia berdiri tegak di atas keyakinannya. Dalam filsafat stoikisme, autarkia berarti kemandirian batin. Seorang stoik cukup pada dirinya sendiri, tidak menggantungkan kebahagiaan kepada faktor eksternal termasuk pasangan. Stoikisme menolak hedonisme eksternal dan menekankan bahwa kebahagiaan datang dari keselarasan batin. Epictetus mengajarkan bahwa segala sesuatu di luar kendali adalah indifferent, tidak punya nilai moral intrinsik. Dampaknya bagi wanita akan sangat tergila-gila dengan pria yang memiliki kemandirian secara emosional. Karena menurut wanita, pria seperti ini tidak needy, tidak cemburuan berlebihan, dan tidak mengemis cinta. Ia menarik karena ia tidak butuh perhatian untuk merasa berarti. Socrates pernah berkata, seorang pria akan merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ia tidak pernah memaksa ataupun meminta sesuatu yang tidak ia miliki. Ia akan berusaha kemudian menunggu hasil dari apa yang dia usahakan. Ia tidak pernah mengharapkan semuanya secara instan. Yang kelima adalah rasa keadilan, atau dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah dikauison, yang berarti tidak menghakimi tapi memahami. Dalam filsafat stoikisme, dikauison adalah sikap adil dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Ia mencakup empati, pengertian, dan perlakuan setara terhadap sesama manusia. Marcus Aurelius pernah menyatakan bahwa manusia dilahirkan untuk bekerja sama, bukan bertengkar. Keadilan dalam stoikisme berarti tidak menilai berdasarkan asumsi, melainkan memahami latar belakang sebelum menilai. Wanita akan merasa aman dengan pria yang tidak cepat menyalahkan, bisa mendengarkan tanpa menghakimi, dan tidak merasa selalu benar. Ini menciptakan ruang psikologis untuk tumbuh bersama. Wanita akan lebih membutuhkan telinga Anda dibanding mulut Anda, karena sejatinya wanita akan merasa nyaman jika selalu didengarkan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Whenever you are about to find fault with someone, ask yourself the following question: what fault of mine most nearly resemble the one I am about to criticize?" Artinya, bahwa Anda harus menemukan kesalahan di dalam diri Anda terlebih dahulu sebelum memberikan kritik terhadap kesalahan orang lain. Dengan ini, Anda sudah memberikan rasa keadilan kepada diri Anda dan orang yang bersama Anda. Yang keenam, tujuan hidup, atau dalam istilah Yunani telos, yang berarti disiplin, yaitu bergerak dengan arah. Dalam filsafat stoikisme, telos adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia, yakni hidup selaras dengan logos, rasionalitas alam semesta, dan kebajikan. Pria stoik hidup dengan kesadaran tujuan, bukan sekedar mengalir. Dalam sebuah kutipan ada yang mengatakan, "Be water my friend," jadilah seperti air. Hal ini menyatakan seakan air hidup bebas tanpa arah dan terus mengalir. Tidak, ini adalah pemahaman yang sedikit keliru. Kamu harus menentukan arahmu, karena itu akan menentukan kedisiplinanmu.
karena kamu akan bergerak lebih tepat dan terarah. Seorang stoik menjalankan hidup dengan praemediato malorum, membayangkan kemungkinan buruk dan tetap bergerak dengan disiplin askesis. Ia tidak malas, tidak bimbang, dan tidak hidup tanpa arah. Wanita akan menyukai pria yang hidup dengan prinsip seperti itu. Pria akan terlihat lebih berharga. Ia punya jalan dan tidak akan diseret oleh kecemasan atau keraguan. Wanita menyukai pria seperti ini karena ia bisa diandalkan dan dihormati. Epictetus pernah berkata, "First say to yourself what you will be, and then do what you have to do." Artinya adalah, Epictetus mengajarkan bahwa seseorang pria harus punya tujuan dalam berjalan. Pria sejati tidak buta arah, ia tahu kemana ia harus melangkah dan apa yang harus ia lakukan. Kesimpulannya adalah, menjadi pria dingin bukanlah akhir dari semuanya, tapi menjadi pria dingin adalah pria yang penuh kendali, terarah, dan hidup sesuai nilai. Pria seperti ini adalah pria yang tidak menyalahkan dunia, tidak meratapi takdir, tidak memburu cinta demi validasi, tapi justru karena itulah ia disukai dan dikagumi secara alami oleh wanita, dan kamu akan didambakan terus-menerus olehnya.